Halo, kembali berjumpa dengan saya Arsun Arif dari Forum News Network. Ini akhir pekan dan udaranya memang mendung di mana-mana nih. Ada juga beberapa tempat katanya badai dan bencana alam juga di mana-mana. Tapi saya akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan Bung Rocky Gerung untuk menghangatkan suasana yang mulai dingin nih. Halo Bung Rocky. Yes, enak. Wah, enak. Saya di Mega Mendung. Oh, di Mega Mendung. Memang dia Mega Mendung selalu mendung, namanya juga Mega Mendung. Saya nggak tahu Mega yang lain mungkin juga mendung juga. Iya. Oke, kenapa? Karena kalau mega yang lain, saya kira kan niatnya membersihkan sungai-sungai di terutama Ciliwung, tapi ternyata sekarang netizen minta yang dibersihkan malah PDIP dulu, gitu, karena banyak kasus korupsi kan. Selalu ada niat baik yang dibungkus dengan maksud buruk. Itu yang ada dalam politik kita begitu tuh. Ingin membersihkan tapi menyembunyikan yang kotor justru di dalam kantor sendiri, itu soalnya. Ya. Oke, satu hal yang saya kira penting kita ingatkan pada publik, saya baru saja membaca, saya yakin Anda juga membaca, Ketua Satgas COVID-19, Ketua BNPB Doni Monardo kan baru saja mengumumkan dia positif COVID gitu, padahal dia merasa bahwa dia orang yang paling keras menegakkan protokol kesehatan gitu. Jadi dia rupanya dari analisis dia ini tadi badan dia tidak ada perasaan apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa, tapi dia positif COVID. Dugaan dia adalah satu, ketika dia makan, karena dia akan keliling tuh ke Mamuju, ke Kalimantan Selatan dan sebagainya untuk melihat bencana kan, dia ini kan kepala BNPB, jadi dia turun. Jadi kemungkinan besar ketika dia membuka masker, disitulah terjadi penularan walaupun sebentarnya makan. Ini penting untuk diingatkan bahwa masker dan juga tentu saja imunitas, karena dia kan sangat lelah tuh keliling seluruh daerah. Jadi hati-hati, jangan merasa bahwa Anda sudah memakai masker, tapi ketika berkumpul Anda buka masker, makan, nah itu penularan kena. Ya, saya kira itu info yang bagus dari Pak Doni. Semoga Pak Doni pulih dan kita percaya bahwa plasma yang akan dia sumbangkan itu betul-betul datang dari niat baik untuk memperbaiki cara hidup sehat itu. Karena dia tidak menyembunyikan data itu. Jadi ini Doni, bukan Erlangga itu. Iya. Saya kira ya betul, karena walaupun dia adalah penanggung jawab kan, jadi dia mengumumkan itu orang justru respect, bukannya malah takut bully kan katanya gitu. Ada yang menduga kemungkinan Erlangga nggak mengumumkan karena takut dibully, tapi ternyata ketika Doni Monardo mengumumkan itu justru orang malah responnya positif. Yep. Itulah pemimpin Rocky, yang satu hal ini itulah ya, silakan. Ya, itu pemimpin yang etika publiknya lugas, jadi tidak ada upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Bravo, Doni. Ya, Bung Rocky, ini ada satu berita yang akhir pekan juga tetap menarik, yakni rencana ada draft RUU di Badan Legislatif ini, kelihatannya saya baca di CNN, yang dalam draft RUU itu diatur bahwa mantan ex-HTI itu, mantan ex-HTI, jadi ya betul dong, mantan ex-HTI karena dia mantan juga. Iya betul. Itu tidak boleh maju sebagai calon kepala daerah, apalagi pilpres. Jadi harus. Terus saya sudah cek ke teman di ballot, katanya itu draftnya memang dari Komisi 2. Kelihatannya ada orkestrasi baru, yaitu ingin menghalangi hak orang untuk ikut di dalam memperbaiki bangsa ini. HTI dilarang dengan alasan yang diada-adakan. Sekarang diadakan lagi alasan untuk melarang sesuatu yang udah pernah dilarang gitu kan. Dan larangan ini bertentangan dengan asas konstitusi tuh. Nggak ada pasal yang membuat kita percaya bahwa hak politik seseorang itu melekat seumur hidup itu. Jadi nanti anak cucunya juga dianggap sebagai ex-HTI karena bapak kakeknya. Jadi ini yang terus-menerus jadi rejim itu jadi parno untuk sesuatu yang tidak dia pahami gitu.
Jadi saya kira ini pemburukan yang terus-terus melucuti hak demokrasi kita. Tapi selalu kita lihat ini satu paket dengan seri peraturan perundang-undangan yang dibuat akhir-akhir ini soal ekstremisme, soal wajib militer yang separuh sebetulnya adalah mobilisasi sipil. Nah sekarang timbul kontroversi baru soal HTI. Jadi ini pemerintah betul-betul buta huruf terhadap demokrasi itu. Dan kebutahurupan itu yang akan menimbulkan spekulasi ke depan yang menganggap bahwa memang Islam itu akan dicap sebagai musuh negara seumur bangsa ini dan akan terus begitu. Karena ada kepentingan yang bercokol, political interest yang memang ingin menguasai Indonesia terus-menerus, sehingga Islam selalu disudutkan sebagai pengganggu tuh. Jadi itu sebetulnya sinyalnya tuh, sehingga semua orang satu waktu mungkin nanti dianggap bahwa FNN juga yang pernah jadi jurnalis di FNN nggak boleh ikut pilkada karena dianggap FNN tidak pernah pro pemerintah tuh. Itu soalnya begitu kan. Jadi semua soal nanti dikait-kaitkan dengan dukungan terhadap kekuasaan. Padahal kekuasaan itu justru dibatalkan setiap 5 tahun. Dibatalkan oleh siapa? Bisa dibatalkan oleh partai politik pemenang, bisa dibatalkan oleh civil society yang menginginkan perubahan itu. Jadi sekali lagi ini kebutahurupan istana itu menyebabkan kita akan saling mengincar lawan yang sebetulnya teman di dalam menghidupkan demokrasi. HTI itu betul dia punya perspektif lain tentang Indonesia itu. Tapi itulah demokrasi. Lawan berpikir kita adalah HTI. Kalau nggak ada lawan berpikir, buat apa ada persaingan politik, kan itu soalnya. Oke, ini kalau arahnya ke situ itu sangat berbahaya karena itu terus berkembang menuju FPI juga. Bahkan saya jadi bercanda dengan teman PKS nih, jangan-jangan PKS nanti juga bakal kena gitu. Ya, jadi divided nation berlangsung sejak pemerintahan Presiden Jokowi itu. Nggak ada lagi semacam kesetaraan hidup sebagai warga negara tuh. Begitu Anda terindikasi HTI walaupun cuma 1-2 kali hadir dalam ceramah-ceramah HTI, langsung Anda dilaporkan oleh pimpinan atau segala macam yang ingin bersaing atau tetangga sehingga dihalangi hak politiknya. Saya berkali-kali ikut seminar dengan HTI sebagai narasumber itu. Nanti algoritmanya juga dibaca bahwa Rocky Gerung tidak boleh ikut dalam partisipasi politik segala macam tuh. Ini saya sama seperti Pak Murdano bicara dia terinfeksi COVID, saya bilang saya terinfeksi HTI gitu. Terus dianggap mesti diimunisasi dengan undang-undang itu. Kan ini pertukaran pikiran dengan HTI gitu. Jadi semua orang yang pernah ikut dengar ceramah atau berdebat dengan HTI juga akan dinyatakan sebagai terkontaminasi. Ini kan sinting itu. Ya. Jadi Anda tidak hanya sekedar membuka masker makan, tapi Anda juga membuka pikiran Anda ketika Anda berdiskusi dengan teman-teman HTI ini. Jadi lebih potensi tertularnya lebih besar dong. Memang, karena betul-betul itu pertukaran pikiran, bukan pertukaran virus. Pertukaran virus bisa dihalangi oleh masker. Tapi pertukaran pikiran memang kita mesti buka pembicaraan dengan HTI, karena HTI punya perspektif tentang negara Islam. Nah kita mau tahu apa perspektif itu, bagaimana perspektif itu mungkin di Indonesia, bagaimana perspektif itu terkait dengan ideologi baru dunia yang tidak menghendaki kapitalisme, tidak menghendaki komunisme, tidak menghendaki macam-macam, karena itu Islam diajukan sebagai alternatif. Itu diskursus biasa di dalam dunia ilmu pengetahuan. Seluruh dunia membicarakan itu, tapi Indonesia parno dengan hal yang tidak dia mengerti. Padahal jejak keislaman kita itu ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Indonesia itu dihuni oleh negara-negara Islam yang dalam bentuk kesultanan. Karena itu memori ke belakang selalu memungkinkan orang untuk berpikir ulang bahwa kita pernah punya pengalaman dengan negara Islam itu dalam bentuk kesultanan sebelum Indonesia. Jadi selalu kita mesti simpan sejarah itu sebagai pelajaran, bukan sebagai ketakutan. Kan ini soalnya. Oke, nah tetapi kan kita juga tahu bahwa beberapa tahun lalu ketika Mahkamah Konstitusi masih ketuanya itu Jimli Asidiki itu pernah membatalkan sebuah peraturan di KPU ya yang menyebutkan bahwa mantan atau ex PKI itu tidak boleh mencalonkan diri, dan itu sudah dibatalkan. Artinya kemudian sekarang
kan bekas PKI pun bisa menjadi anggota DPR, dan itu jauh lebih serius karena itu berkaitan dengan penyusunan undang-undang kan. Kalau menjadi anggota legislatif, orang kemudian akan membandingkan, loh, kalau ini yang PKI saja boleh menjadi anggota DPR, boleh menyusun undang-undang, dan ini kok yang Islam malah nggak boleh. Ini kan jadi berbahaya sekali gitu, kalau kesimpulan semacam itu. Ya justru itu, kalau dalam kasus PKI itu sudah diputuskan bahwa ada kejahatan yang dilakukan oleh partai itu tuh, karena dia sebagai partai politik diadili setelah 65. Tapi sebelum itu PKI itu ada partai legal, ada di dalam persaingan politik dan masuk dalam 4 besar di dalam pemilu 55 itu. Jadi dia legal, lalu melakukan kejahatan politik, lalu dihukum itu. Nah, hukuman itu udah diterima oleh pelaku-pelakunya tuh, bahkan PKI dibubarkan. Tapi anak cucunya itu tidak boleh dihalangi hak perdatanya. Kalau begitu nanti, itu artinya terus-menerus kita akan menghalangi orang yang pernah terkait dengan kejahatan nenek moyangnya. Jangan-jangan juga Presiden Jokowi, kalau diusut itu pernah nenek moyang mungkin terkait dengan pro pemerintah Belanda di abad-abad yang lalu. Ibu Mega juga mungkin begitu tuh. Pak Erlangga juga begitu. Jadi semua tokoh politik akhirnya mesti diusut begitu kan. Kan itu nggak benar tuh. Kita ingin agar supaya kemerdekaan orang untuk berpartisipasi, justru itu yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu peraturan yang bakal muncul itu, draft itu pasti bertentangan dengan ide konstitusi itu. Jadi pengertian kita tentang demokrasi itu makin dangkal karena kita nggak baca sejarah, dan di mana-mana orang berupaya untuk menghasilkan ulang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, aturan semacam ini tentu tidak adil dan tidak beradab. Apalagi orang sekarang tuh nggak tahu tuh HTI itu apa. Kalau PKI orang masih tahu karena ada film yang diputar-putar diulang-ulang untuk mengindikasikan kejahatan partai itu tuh. Itu film yang diproduksi Orde Baru tuh dan didebatkan objektivitasnya tuh. Nah, sekarang HTI nggak ada yang tahu ya apa itu HTI. Karena HTI adalah organisasi yang tidak pernah menonjol di Indonesia, dan kita cuma tahu bahwa dia seolah-olah ingin mengganti Pancasila tuh. Tapi pengertian mengganti Pancasila itu berkali-kali kita bahas, yang mana yang mau diganti itu. Apakah ketuhanan yang Maha Esa tidak diganti oleh HTI? Loh, berarti monoteisme juga hilang. Berarti HTI anti monoteisme itu. Jadi soal-soal begituan kan kontradiktif. Apakah HTI ingin mengganti keadilan sosial? Oh, berarti HTI kalau dia mengganti keadilan sosial sila kelima berarti dia kapitalis gitu. Jadi cara berpikir kita itu yang saya suka nyinyirin ini, karena tidak mampu berpikir logis, tidak mampu berdebat dengan data historis, tidak mampu mengucapkan pikiran yang memungkinkan orang berupaya melahirkan alternatif dalam melihat Indonesia. Itu diatasi dengan cara membuat peraturan perundangan yang langsung melarang. Larang ini, larang ini, larang itu. Ini gila, ini rejim gila dari segi itu tuh. Jadi rejim yang anti pikiran, anti intelektualitas itu. Bung Rocky, kalau tadi soal mengganti Pancasila, kalau yang memeras Pancasila jadi Trisila terus jadi Ekasila itu termasuk mengganti atau enggak? Jelas itu mengganti. Karena pengertian Pancasila ya sudah final, sudah yang seperti itu, nggak perlu diperas-peras lagi. Nanti kalau diperas tinggal kulitnya aja itu, lalu dibuang itu. Kayak kita peras jeruk, begitu sarinya diambil, dibuang aja kulitnya kan. Padahal Pancasila itu adalah pengalaman historis bangsa yang diisi oleh pergaulan kemajemukan itu. HTI bagian dari kemajemukan Indonesia. Jadi ngapain di utak-atik itu bagian itu tuh. Ya. Oke, ini dari sisi dari pengalaman kita selama ini, berbagai undang-undang yang bahkan jauh lebih kontroversial, yaitu seperti Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya, ketika dia masuk dalam badan legislasi di DPR, hampir dipastikan itu goal. Karena saat ini kan partai koalisi pendukung pemerintah itu menguasai sepenuhnya di DPR. Jadi paling tinggal nanti PKS atau kadang-kadang Demokrat ini. Jadi kalau lihat naga-naganya, kalau betul ini masuk, itu bakal jadi undang-undang tuh, Bung Rocky, sekuat apapun pressure-nya. Ya, saya lihat itu arahnya ke situ memang. Dan kepentingan itu tentu sangat terkait dengan ketakutan pemerintah bahwa kaderisasi di dalam elit sekarang tidak berjalan.
Karena tidak berjalan, maka potensi elit baru di 2024 digantikan oleh oposisi. Salah satu yang beroposisi adalah Partai Islam tuh, PKS. Di dalam PKS pasti ada konstituen HTI yang ingin menyalurkan aspirasi politiknya. Karena memilih tidak membuat partai, maka aspirasi politik HTI dengan sendirinya secara logis pergi ke PKS. Kan nggak mungkin mereka pergi ke Golkar atau ke PDIP kan. Jadi pemerintah mungkin bikin riset diam-diam dan sekarang dia takut bahwa legitimasinya akan dilucuti oleh perkembangan aspirasi politik Islam. Hal yang sebetulnya sangat biasa kalau debat politik dibuka tanpa threshold. Kalau kemungkinan kita untuk berpartisipasi nggak perlu dihalang-halangi oleh segala macam aturan yang dibuat khusus untuk melanjutkan kekuasaan hari ini. Jadi di situ letaknya tuh. Maka mulai sekarang dicicil lah, mulai dari isu radikalisme, ekstremisme. Orang tanya apa sih sebetulnya perpres yang pengendalian ekstremisme? Ya Islam di dalam tata bahasa kita ekstrim itu kata ganti dari radikal, kata ganti dari kaum fundamental. Jadi kita cuma berubah-ubah narasi aja itu, kaum fundamental, radikal, sekarang ekstremis. Tapi di benak publik itu artinya menghalangi politik Islam. Padahal kita ingin bergaul secara demokratis, maka silahkan bertengkar dengan mereka yang punya ide politik Islam. Sama seperti kita bertengkar dengan yang punya ide politik nasionalis, politik religius, macam-macam itu, bahkan politik yang demokratis. Itu hal yang lumrah aja. Nah, pelajaran politik kita itu hari ini kita tidak mengikuti cara founding person kita mengatasi konflik ideologi itu dengan membuka pertengkaran yang bermutu tuh di konstituante tuh. Jadi Pak Jokowi harusnya baca draft konstituante, bagaimana perdebatan ideologi itu dilahirkan dengan dalil yang kuat, argumentasi yang utuh, perspektif historis yang sempurna. Kalau itu Pak Jokowi baca atau minimal dibuatkan resume oleh beberapa orang di sekitar dia, mungkin dia akan berpikir ulang bahwa dia melakukan kesalahan karena dia sedang membuat demokrasi kita dibonsai. Nah, pembonsaian itu yang menghalangi bangsa ini bertumbuh. Ya. Oke, kalau tadi Anda minta dibuatkan resume itu kira-kira berapa tebal halamannya ya? Karena kan beliau ini kelihatannya nggak seneng untuk baca hal-hal yang sangat jelimet atau complicated gitu. Ya tentu nggak bisa lebih dari 3 menit. Karena kemampuan beliau untuk memperhatikan konsep-konsep abstrak, saya hitung nggak lebih dari 2 menit itu. Gitu. Jadi mungkin kalau biasanya pidato 3 lembar, sekarang cukup 3 paragraf gitu. Yang penting ada poin di dia. Nanti orang yang akan bantu untuk memperkaya pikiran dari Presiden Jokowi. Ya kita tunggu nanti ada PowerPoint, mungkin 3 caption yang nanti akan diulang-ulang oleh Presiden. Dia akan hafal mati lalu dia ucapin lagi. Tapi jangan lupa, sekali dia diucapkan, maka Presiden harus backup dengan kemampuan berargumentasi. Karena itu Presiden, kalau dia lakukan itu, dia akan diundang di FNN untuk berdialog dengan Herr Subenopoint. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Bye. Oke. Sip.